Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Maya, nama saya Syifa Lufiana dari kelas 2 TPGJ 2 dengan NIM 23014111059. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ringkasan di bandar udara. Nah, yang pertama ini dari sistem kebandaraan udara, kebandara udaraan. Nah, jadi di bandara integrasi dalam sistem yang saling terhubung, bukan beroperasi secara independen. Jaringan ini dapat didefinisikan secara geografis seperti jaringan regional, sistem metropolitan multibandara, dan jaringan nasional. Selain itu, ada juga jaringan internasional dan antar benua yang menghubungkan negara-negara di dunia. Rencana induk mencakup meliputi seluruh kebutuhan dan penggunaan tanah atau lahan, juga seluruh kebutuhan ruang udara. Dalam penyusunan rencana induk memperhatikan aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya, dan aspek terkait lainnya. Nah, dalam muatan rencana induk bandar udara, antara lain ada yang pertama batas kawasan kebisingan, yang kedua kawasan keselamatan operasi penerbangan, yang ketiga daerah lingkungan kepentingan, yang keempat daerah lingkungan kerja, yang kelima tata letak fasilitas, yang keenam kebutuhan pemanfaatan lahan, yang ketujuh tahapan pelaksanaan pembangunan, yang ke-8 perakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo, yang ke-9 kebutuhan fasilitas. Lalu, proses perencanaan rencana induk bandar udara ini dimulai dengan mempersiapkan program kerja master plan dan melakukan inventarisasi serta dokumentasi kondisi yang ada. Selanjutnya, dilakukan perkiraan kebutuhan lalu lintas udara di masa depan dan penentuan fasilitas yang dibutuhkan serta pengembangannya. Proses ini juga melibatkan evaluasi terhadap batasan yang ada dan potensi yang mungkin muncul. Tujuan utamanya adalah membuat keputusan terkait tipe bandara, batasannya, dan nilai politisnya. Akhirnya, beberapa konsep atau master plan disusun untuk dibandingkan dan memilih alternatif yang paling efektif dan dapat diterima. Selanjutnya, perakiraan kebutuhan lalu lintas udara bertujuan untuk menyediakan informasi dalam menyusun rencana fisik dan keuangan bandara, bukan untuk memprediksi masa depan secara tepat. Hal yang paling penting dalam perencanaan bandara adalah memperhitungkan pergerakan pesawat, penumpang, dan barang yang diangkat. Proses ini membantu memastikan kesiapan bandara dalam menghadapi kebutuhan di masa depan. Perencanaan bandara mencakup analisis pergerakan penumpang, barang, dan surat dengan kategori internasional, domestik, kedatangan, keberangkatan, transit, dan transfer. Selain itu, perencanaan memperhitungkan jam puncak pergerakan pesawat, penumpang, barang, serta pergerakan pada hari sibuk. Aspek lain yang diperhatikan adalah jumlah pesawat yang dilayani, termasuk rutenya, dan jenis pesawat yang menggunakan bandara. Terakhir, perencanaan juga mencakup sistem jalan masuk bandara, area sekitar, serta jumlah pengunjung dan pekerja bandara. Pemilihan lokasi bandara melibatkan berbagai faktor, termasuk kesesuaian dengan pengembangan lingkungan, serta dan kondisi atmosfer seperti smog, dan jarak pandang. Selain itu, akses transportasi darat yang mudah dan tersedianya tanah untuk pengembangan fasilitas menjadi pertimbangan penting. Lokasi juga harus mempertimbangkan keberadaan lapangan terbang lain serta halangan sekeliling yang dapat mempengaruhi operasi bandara. Faktor ekonomi dan tersedianya utilitas seperti air, listrik, telekomunikasi, bahan bakar, dan pengolahan limbah juga menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan lokasi. Yang kedua, ada pengantar. Nah, aerodrome adalah area yang dilengkapi dengan fasilitas untuk pesawat mendarat, pas landas, dan bergerak di permukiman, termasuk bandara yang menyediakan berbagai layanan untuk penumpang dan barang. Airfield adalah area yang digunakan untuk kendaraan take-off, landing, serta fasilitas pendukung seperti parkir dan perbaikan pesawat. Landing area dan runway adalah bagian dari aerodrome yang digunakan untuk lepas landas dan mendarat. Sedangkan taxiway digunakan untuk berpindah antara runway dan apron. Holding apron adalah area untuk pengecekan pesawat sebelum take-off, sementara holding bay digunakan pesawat untuk menunggu atau memberi jalan saat taksi. Terminal building dan apron menyediakan fasilitas penting seperti ruang tunggu dan tempat untuk parkiran pesawat, mengangkut penumpang, serta membongkar barang. Yang ketiga, fasilitas bandar udara. Fasilitas sisi udara bandar udara terdiri dari runway, taxiway, apron, fasilitas obstruction, restriction, fasilitas drainase, fasilitas sisi darat. Nah, sedangkan fasilitas sisi darat bandar udara terdiri dari terminal penumpang, terminal barang antar kargo, bangunan operasi, fasilitas penunjang bandar udara. Selanjutnya, yaitu ada pengertian
penjelasan tentang fasilitas sisi udara bandara udara. Nah, pada sisi udara ini, perkerasan struktur mendukung pesawat dengan mempertimbangkan beban, manuver, stabilitas, dan kriteria operasional lainnya. Bahu landasan atau solder berfungsi menahan erosi dan menampung peralatan pemeliharaan seperti sementara bantal hembusan atau blast pad dirancang untuk mencegah erosi akibat tembusan jet. Daerah aman runway atau runway end safety area harus bebas dari benda penghalang dan mendukung pemeliharaan serta kondisi darurat. Konfigurasi runway seperti runway tunggal, sejajar, bersilangan, atau V terbuka memiliki kapasitas yang bervariasi tergantung pada kondisi cuaca atau VFR atau IFR dan jenis pesawat. Taxiway dan apron menyediakan untuk jalur uh, Taxiway dan apron menyediakan jalur untuk pergerakan pesawat, termasuk parkir dan pemeliharaan, sementara fasilitas drainase dan pembatasan penghalang memastikan keamanan operasional di sisi udara. Selanjutnya ada penjelasan fasilitas sisi darat dari bandar udara. Terminal penumpang adalah bangunan yang melayani seluruh kegiatan penumpang, dibagi menjadi bagian keberangkatan, kedatangan, dan peralatan penunjang. Nah, fasilitas keberangkatan mencakup check-up in counter, ruang tunggu, fasilitas umum, serta area keberangkatan yang melayani kegiatan penumpang sebelum terbang. Nah, pada fasilitas kedatangan termasuk ruang kedatangan, bagi ke BG Climb, dan fasilitas umum seperti toilet yang disesuaikan dengan jumlah penumpang. Pada terminal kargo digunakan untuk kegiatan bongkar muat barang dengan fasilitas gudang, kantor, administrasi, dan tempat parkir pesawat serta kendaraan. Juga pada fasilitas operasional dan penunjang lainnya meliputi gudang operasional, bangunan teknik, kantor administrasi, jalan dan parkir kendaraan, serta integrasi dengan sistem transportasi lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.